Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Kuliah Data Science bersama saya Eko Nur Cahyo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Microsoft Excel untuk Data Science. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-16, yaitu kita akan belajar fungsi AND, OR, dan XOR. Nah, apa itu? Silakan teman-teman membuka Excel-nya masing-masing. Berikut adalah data yang kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mencoba fungsi AND, OR, dan XOR. Jadi ketiga fungsi ini akan mengembalikan nilai true dan false. AND itu jika semua inputannya itu bernilai benar, maka dia baru bernilai true. Jika ada satu saja yang salah, maka dia akan bernilai false. Sekarang kita coba ya. Misalnya kita ingin mendapatkan misalnya kelas A dan nilainya lebih dari 50 misalnya. Berarti gini, sama dengan N, kemudian kolomnya ini sama dengan misalnya A, kemudian titik koma, kemudian nilainya misalnya ini lebih dari 60. Nah, ini kira-kira nilainya apa? Ini akan bernilai false karena ini kondisinya benar A, kemudian tapi ini nilai E2-nya ini kurang dari 60. Padahal syaratnya adalah lebih dari 60, maka nilainya adalah false. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kalau ini kita ganti misalnya kurang dari, maka bernilai true karena keduanya adalah benar gitu ya. Nilainya true. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang OR ini juga bisa 3 teman-teman. Jadi misalnya ini kurang dari 60, kemudian tambah lagi misalnya di sini aja letaknya, di ini jenis kelaminnya ini misalnya laki-laki gitu ya. Nah, ini akan false lagi karena nilai D2-nya itu syaratnya laki-laki tapi di sini perempuan, maka false. Jadi ketiga syarat itu harus benar untuk nilai di sini bernilai true gitu ya. Jadi misalnya ini saya ganti misalnya P gitu ya. P, maka akan nilainya true. Oke, seperti itu. Oke, kemudian yang OR, yang kedua OR. OR ini jika ada satu saja nilai yang benar, maka dia akan bernilai true. Nah, ini sekarang kita sama dengan OR gitu ya. Kemudian misalnya ini sama dengan B gitu misalnya. Nah, kemudian jenis kelaminnya sama dengan L, kemudian nilainya itu kurang dari 60. Dia akan bernilai true karena E2-nya itu benar ya, kurang dari 60. Kita coba ya. Nah, ini true. Tapi kalau semuanya salah, misalnya ini lebih dari 60, semuanya salah ya, ini ya. Ini kan B, ini A, ini syaratnya L, ini P, ini syaratnya lebih dari 60, ini 50, maka nilainya adalah false karena semuanya salah. Jadi kalau OR itu minimal ada satu yang benar baru bernilai true. Oke, kemudian yang terakhir adalah XOR. XOR gitu ya, XOR. Misalnya ini, atau kita copy biar cepat teman-teman. Ini kita copy di sini. Ini XOR ya. Berarti kan ini semua nilainya salah nih teman-teman. Berarti kan nilainya apa kira-kira? Nilainya false. Jadi kalau ini ganjil, yang benar adalah ganjil, misalnya ini A ya, berarti ini benar, yang jenis kelamin salah, umurnya juga salah, maka dia akan bernilai true. Nah, jadi XOR itu bernilai true jika nilai benarnya kondisi itu hanya satu saja. Nah, ini kalau kita bikin benar lagi di P gitu ya, ini kita ganti P, berarti yang benar 2 ya, ini kelas sama jenis kelamin, maka XOR akan mengembalikan nilai false. Seperti itu. Jadi XOR itu benar atau bernilai true jika kondisinya hanya ganjil gitu teman-teman. Oke, demikian teman-teman, saya ulang singkat. Untuk N itu akan mengembalikan nilai true jika semuanya benar, kondisi semuanya benar. Kemudian OR itu akan mengembalikan nilai true jika minimal satu saja yang benar. Kemudian XOR itu akan mengembalikan nilai true jika yang benar berjumlah ganjil. Oke, demikian teman-teman untuk tutorial AND, OR, dan XOR.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.